Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pagi itu bukan pagi yang biasa. Sebuah mobil polisi tanpa sirena datang membawa seorang gadis yang hilang selama seminggu. Bu Rini yang baru selesai menyapu langsung mengenali wajah Kuyu yang turun dari mobil tersebut. Dia pun spontan melempar sapunya ke sembarang arah dan berlari menghampiri. Nurul, astagfirullah, ya Allah anakku, ada apa ini? Pekiknya panik. Dua poluan wanita yang bernama Norma dan Sulis serta seorang dokter bernama Arum mengucapkan salam kepada Bu Rini yang tengah merasakan gemetar dan debar hati yang dia tidak mengerti. Melihat cara berjalan Nurul yang lemah, juga orang-orang yang menuntunnya, Bu Rini tahu sesuatu yang tidak beres telah terjadi pada putrinya. Silakan duduk, Bu Polwan dan Bu Dokter. Bu Rini mempersilakan mereka duduk di kursi kayu sederhananya. Panggil saja saya Arum, dan ini rekan-rekan Polwan saya, Bu Norma dan Bu Sulis. Dokter Arum memperkenalkan. Sebenarnya ada apa dengan anak saya, Bu? Kenapa wajahnya begitu pucat dan dari tadi hanya diam saja? Tanya Bu Rini seraya mendekat ingin memeluk putrinya. Nurul seketika menunduk dan bergerak ke belakang Polwan Norma. Kemudian Dokter Arum secara perlahan mendekatkan Nurul pada Bu Rini, yang kemudian disambut dengan pelukan hangat. Namun Nurul hanya mematung dan tatapannya sangat dingin, membuat wanita parubaya itu heran karena tak seperti sikap Nurul biasanya. Nurul, kenapa Bu? Bu Rini mengulang kembali pertanyaan yang sedari tadi belum terjawab. Begini Bu Rini, pihak kepolisian telah menemukan Nurul kemarin malam. Namun kondisinya tidak bisa ditanyai dan tanpa tanda pengenal. Berkat laporan dari warga setempat, jadi kami berinisiatif membawa gadis ini ke sini. Polwan Sulis menjelaskan. Betul Bu, sebelumnya Nurul sudah mendapat perawatan di rumah sakit setempat. Dan karena sekarang keadaannya sudah lebih baik, jadi Nurul bisa dibawa pulang. Nurul juga sudah bisa diajak bicara walaupun hanya dengan orang-orang tertentu. Polwan Norma menambahkan. Ya Allah Nurul, apa ada yang sakit? Ibu dan bapak sangat cemas, ucap Bu Rini sambil mengusap-ngusap punggung anaknya. Dia merasa bahagia karena anaknya telah ditemukan. Namun tak dapat dipungkiri apa yang terjadi dengan Nurul adalah tanda tanya besar di hatinya. Tak berapa lama Nurul tiba-tiba menangis. Isak panjangnya adalah jawaban yang bisa dia berikan. Tangisnya begitu menyayat hati Bu Rini. Bu, katakan pada saya, apa yang terjadi dengan anak saya? Kenapa dia hanya menangis? Padahal dia anak yang ceria sebelumnya. Tanya Bu Rini khawatir. Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, Polwan Norma menepuk bahu Bu Rini sambil tersenyum. Bu, tolong tunjukkan kamar Nurul. Dia harus segera beristirahat. Dokter Arum akan memeriksanya lebih lanjut. Bu Rini sangat penasaran dengan semua ini dan masih menunggu jawaban dari pertanyaannya. Namun melihat kondisi putrinya yang mengkhawatirkan, dia akhirnya bersedia menunjukkan kamar Nurul. Kedua polwan memapah Nurul ke kamar, disusul oleh Dokter Arum di belakangnya. Nurul patuh diam dan tanpa reaksi apapun. Setelah itu Polwan Norma mengajak Bu Rini untuk berbicara di ruang tamu. Namun belum juga dia memulai obrolannya, Bu Rini lagi-lagi menanyakan hal yang sama. Jadi putri saya kenapa Bu? Kenapa kalian tidak menjawab pertanyaan saya? Jangan buat saya khawatir seperti ini. Bu Rini tak dapat lagi menahan penasarannya dan menangis kesal. Maafkan saya, dengan amat terpaksa saya harus menyampaikan keadaan ini. Ibu harus kuat hati menerima kenyataan, ucap Polwan Norma. Lalu dia terhenti seraya menarik nafas berat. Nurul telah disekap selama 4 hari oleh pria pemabuk. Jumlah mereka 3 orang,
Kami menemukan Nurul terluka tanpa pakaian dan pingsan di rumah kosong tak bertuan. Lanjutnya dengan nada sedikit lirih. Astagfirullah, ya Allah, lutut Bu Rini lemas dan air mata menganak sungai di pipinya. Nurul adalah korban ruda paksa oleh 3 pria mabuk. Kami mengetahui keadaan Nurul atas laporan warga dan RT setempat. Polwan Norma mencoba menjelaskan. Tidak mungkin, Nurul bukan wanita nakal. Dia selalu memakai baju sopan dan tertutup. Walau jilbabnya tidak panjang, tapi Nurul tak pernah memperlihatkan auratnya di muka umum. Pasti laporan itu tidak benar, pekik Bu Rini berapi-api. Tapi kenyataannya seperti itu, Bu. Pihak kepolisian dan medis pun sudah melakukan investigasi, jawab Polwan Norma. Hatinya ikut teriris begitu melihat reaksi Bu Rini yang hanya bisa menangis pedih. Mohon maaf, apa Ibu kuat? Boleh saya lanjutkan pembicaraan ini? Tanyanya ragu. Bu Rini mengangguk berusaha untuk tegar. Tak urung isak itu masih jelas terdengar juga. Hasil visum sudah keluar dan hasil visum menyatakan ada perobekan di selaput darah Nurul. Cairan mani juga ada di organ intimnya. Jadi semua bukti menyimpulkan bahwa Nurul adalah korban ruda paksa. Beberapa bagian tubuh Nurul juga memar dan luka. Polwan Norma menjelaskan dengan berhati-hati. Bu Rini hanya bisa menangisi nasib anaknya itu. Ibu mana yang tidak terluka ketika mengetahui buah hatinya dinodai oleh pria mabuk dengan siksaan dan cara yang sangat hina. Dirinya tak sampai hati membayangkan keadaan Nurul diruda paksa oleh 3 pria di rumah kosong. Pasti gadis itu dipaksa dengan cara yang sadis hingga luka dan memar yang dia dapatkan di tubuhnya. Kini gigi Bu Rini gemeretak karena amarah yang entah ingin disampaikan pada siapa. Apalagi saat Polwan Norma menjelaskan bahwa pelaku ruda paksa anaknya kabur begitu saja, meninggalkan Nurul dalam keadaan pingsan tanpa sehelai benang yang menutupi tubuhnya. Sungguh hina para pemabuk itu, bahkan perbuatannya lebih hina dari hewan yang paling hina sekalipun. Kejadian yang menimpa Nurul adalah musibah. Tolong kuatkan dia, selalu beri dia dukungan dan kekuatan moral bahwa hidupnya masih panjang. Ini semua bukan kesalahannya. Nurul mengalami trauma dan sebaiknya jangan dulu ditanya tentang musibah tersebut. Pinta Dokter Arum begitu keluar dari kamar Nurul. Bu Rini mengangguk, beristighfar terus dalam hati sambil mengusap air matanya. Ini kartu nama saya. Bila keadaan mental Nurul makin mengkhawatirkan, kami siap mendampinginya untuk mengikuti terapi pasca trauma. Hal ini dapat diberikan kepada Nurul hingga mentalnya membaik dan ibu tak usah memikirkan biayanya. Semua sudah ditanggung pemerintah. Dokter Arum memberi penawaran. Terima kasih Bu Dokter, saya harap Nurul tidak membutuhkan perawatan apapun dan mentalnya baik-baik saja. Saya akan berikan dukungan penuh untuknya, jawab Bu Rini lirih. Tubuhnya masih lemas karena terlalu banyak mengeluarkan air mata. Saya harap Bu Rini lebih tabah dan bisa menguatkan Nurul. Saya yakin Ibu akan menjadi sandaran utama bagi Nurul. Dokter Arum mencoba memberikan sugesti positif untuk Bu Rini, hingga Bu Rini hanya mampu mengangkat wajahnya menatap hampa. Apa saya mampu, Bu? Anakku telah direndahkan dengan cara sesadis itu. Ibu mana yang tak teriris hatinya? Bagaimana saya harus menghadapi ini semua? Sakit sekali rasanya, keluh Bu Rini dengan linangan air matanya. Polwan Sulis yang sudah bergabung di ruang tamu pun segera menepuk pundak wanita parubaya itu, berusaha memberi kekuatan dan dukungan. Akhirnya setelah Dokter Arum bicara panjang lebar, Bu Rini mengangguk. Dokter itu memberikan gambaran umum orang yang sedang trauma dan sikap ideal menghadapi sebuah trauma. Dia juga menyadarkan peran seorang ibu bagi anaknya, hingga Bu Rini merasa mendapat dukungan dan pengertian.
Bu Rini juga diajak membaca doa dan sholawat untuk meneduhkan hatinya, yang mana akhirnya dirinya mampu menghentikan tangisnya. Setelah suasana lumayan tenang, para petugas itu pun pamit undur diri. Kini Bu Rini yang termenung di ruang tamu seorang diri, suaminya yang sedang bekerja baru bisa pulang nanti sore. Dia kemudian menutup pintu rumah dan bergegas menemani Nurul di kamarnya. Dia khawatir Nurul merasa haus dan lapar, apalagi sudah waktunya anak itu mengkonsumsi obatnya. Bu Rini masuk ke kamar Nurul. Dia melihat anaknya berselimut rapat dengan bantal yang dia tutup dengan kepalanya. Meringkuk padahal hari masih terang benderang. Bu Rini yang merasa iba segera mendekat dan memeluk anaknya. "Nurul, ini ibu nak. Tenanglah, buka ya bantalnya," sapanya lirih. Pergi, tolong, pergi." Tangis dan pekikan histeris Nurul membuat Bu Rini terkejut dan memilih untuk mundur. Hatinya berdebar luar biasa mendapati keanehan sikap anaknya. Baik, ibu akan di sini saja. Nurul sudah makan?" tanyanya hati-hati. Namun Nurul hanya terisak, membuat Bu Rini makin khawatir luar biasa dengan keadaan putrinya itu. Air mata Bu Rini menetes begitu saja tanpa dikomando melihat anaknya masih terisak dalam selimutnya. Kemudian dia pergi ke dapur dan kembali dengan segelas teh hangat. "Nurul, ibu bawakan teh hangat. Minumlah agar perasaanmu sedikit tenang. Ibu akan keluar kalau Nurul masih ketakutan." Bu Rini melangkah pelan siap menutup pintu. "Ibu, jangan pergi. Nurul takut," bekik gadis itu. Bu Rini melepas handle pintu di tangannya, berbalik ke depan dan tatap matanya melihat Nurul membuka selimut dan bantalnya. Kemudian Bu Rini menenggelamkan putrinya itu perlahan dalam pelukannya. Tangis Nurul dan Bu Rini kini tumpah bersamaan. Sementara itu, tanpa mereka sadari, kedatangan mobil polisi di halaman rumahnya menjadi pusat perhatian sebagian tetangga yang memang kebetulan lewat. Rasa penasaran dan keingintahuan yang tinggi sebagai warga kampung yang sama tentu menggelitik. Seorang ibu menyusup ke samping rumah Nurul dan berdiri mematung menyimak perbincangan di ruang tamu Nurul yang terdengar jelas. Sepasang matanya mendelik dan menutup mulut tak percaya dengan apa yang dia dengar. Jadi Nurul, pundaknya bergidik mendengar kronologis yang dia dengar tadi. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kejahatan seksual kian hari kian merajalela. Bahkan korbannya tak pandang bulu. Bukan tidak mungkin gadis selugu Nurul menjadi korban radu paksa orang-orang mabuk. Lantas apa yang seharusnya kita lakukan? Tentu saja memberikan bekal berupa tindakan darurat saat berada di situasi tersebut. Contohnya seperti dasar-dasar membela diri, atau jika bisa kita harus menghindari tempat-tempat serta waktu yang rawan akan terjadi hal-hal seperti itu. Karena bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.